Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Janu Nugroho dengan MC1C023039. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh, subjek pajak dan objek pajak. Yang pertama ada PPh. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Jenis-jenis PPh. Di sini ada 5. Yang pertama, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain. Yang kedua, PPh pasal 22 adalah pajak dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Yang ketiga, PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang keempat, PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang pembayarannya bisa dilakukan dengan sistem angsuran demi meringankan wajib pajak. Yang kelima, PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang biasanya tercantum dalam SPT tahunan. Selanjutnya ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Secara singkatnya, subjek pajak merupakan orang atau badan yang dikenakan pajak oleh negara. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama, orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Yang kedua, badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, FA, kongsi, koperasi, dan lain-lain, atau organisasi sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT. Jenis-jenis subjek pajak. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Yang pertama ada orang pribadi. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Subjek pajak luar negeri pada orang pribadi, orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan hanya tinggal selama kurang dari 183 hari dalam 1 tahun dan mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Yang kedua, pada badan usaha yang tidak didirikan dan bertempat di wilayah Indonesia tetapi memiliki aktivitas bisnis dan mendapatkan pendapatan dari Indonesia. Kewajiban pajak subjektif. Subjek pajak pada dalam negeri orang pribadi dimulai pada saat dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, berakhir pada saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek pajak dalam negeri badan dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri melalui BUT dimulai pada saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Subjek pajak warisan belum terbagi dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, berakhir pada saat warisan telah selesai dibagikan. Selanjutnya, objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menentukan penghasilan sebagai objek pajak. Yang pertama, arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk di sini ada penghasilan atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diterima, baik itu gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha.
Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, kecuali yang ditetapkan oleh Menke. Selanjutnya, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dan yang terakhir ada dividen. Arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak luar negeri. Penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia, di samping juga terbatas penghasilan yang dibayarkan atau terhutang oleh yang pertama badan pemerintah, yang kedua penyelenggara kegiatan, yang ketiga bentuk usaha tetap atau BUT, yang keempat perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak BUT. Penghasilan yang ditunjuk sebagai objek pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak BUT adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan sederajat dan keagamaan, sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan Menku. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Dan yang terakhir, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural. Baiklah, dari materi tadi kita dapat menarik kesimpulan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih.